Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ratusan kartu tani telah dibagikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat atau para petani. Informasi selengkapnya dapat Anda saksikan dalam Apa Kabar Pare-Pare edisi kali ini. Tetap bersama saya, Jauhar Manikam. Dan saya, Yusriyadi Sugierto. Inilah Apa Kabar Pare-Pare selengkapnya untuk Anda. Saudara, kita mulai informasi pertama. Beberapa fasilitas publik dan rumah ibadah seperti masjid sudah mulai dibuka pemerintah. Namun meski telah ada kelonggaran melakukan aktivitas, pihak pengurus masjid tetap memantau para jamaah yang datang harus sesuai dengan protokol COVID-19. Sejak pemerintah membuka kelonggaran aktivitas di rumah ibadah, kini masjid-masjid di Kota Pare-Pare telah menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Seperti pada Jumat siang, saat menggelar sholat Jumat, para pengurus masjid mengarahkan para jamaah untuk menerapkan protokol kesehatan sebelum masuk masjid. Selain itu, para jamaah menggelar sholat dengan menerapkan physical distancing. Jarak antar jamaah rata-rata berkisar 1 meter. Selain itu, jamaah yang datang pun diharuskan membawa alat sholat sendiri serta menggunakan masker. Untuk lebih memudahkan sosialisasi protokol kesehatan, beberapa masjid bahkan memasang sejumlah spanduk pencegahan penularan COVID-19 untuk mengingatkan jamaah agar sadar akan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 saat ini. Bagaimana penerapan sholat Jumat untuk kali ini, Pak? Pokoknya selama pemerintah memberi kelonggaran buka, kita mengikuti standar personal. Ini apa-apa saja, Pak? Ini persyaratannya untuk jamaah masuk, Pak? Persyaratan ada di pesan, ada masker, ada ini pengukur suhu, Pak, suhu badan. Nah, itu ada lengkap di sini. Untuk jaraknya di dalam, Pak? Sudah. Silakan perhatikan dalam, silakan saksikan dalam. Ada jarak. Erwin TV Peduli mengabarkan. Baik, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Wali Kota Pare-Pare Dr. H.M. Taufan Pawe SHMH mengingatkan setiap jajaran aparatur sipil negara untuk mematuhi protokol kesehatan menuju new normal. Berikut informasinya untuk Anda. Wali Kota Pare-Pare Dr. H.M. Taufan Pawe SHMH meminta jajaran aparatur sipil negara atau ASN lingkup pemerintah Kota Pare-Pare dalam menuju tatanan kehidupan baru atau new normal agar menerapkan protokol kesehatan dalam beraktivitas. Olehnya itu, masing-masing organisasi perangkat daerah dibutuhkan inovasi dan kepedulian bersama untuk bisa menerapkan protokol kesehatan di lingkungan masing-masing, khususnya dalam penerapan physical distancing atau jaga jarak, menggunakan masker selama di tempat kerja maupun penyediaan sarana cuci tangan. Hal tersebut dikemukakan saat memberi arahan pada penyerahan SPPT dan DHKP yang dilaksanakan secara virtual pada Jumat 12 Juni 2020. Bahwa kita harus punya waktu yang cukup untuk menata seperti apa tatanan kehidupan ASN dalam melaksanakan aktivitas keseharian. Ini, kalau waktu yang tersisa ini, waktu yang tinggal beberapa hari ke depan kita sudah harus kembali dengan tatanan baru, itu dipersiapkan betul. Khususnya yang berkaitan dengan menegakkan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh WHO. Dan secara khusus, yaitu physical distancing, masker, sarana cuci tangan. Wali Kota berharap jajaran ASN harus menjadi contoh kepatuhan memakai masker, jaga jarak dan rajin cuci tangan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mematuhi protokol kesehatan, berarti mendukung tatanan hidup normal baru yang produktif dan aman COVID-19. Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Wali Kota Pare-Pare Haji Pangerang Rahim, Sekretaris Daerah Kota Pare-Pare Haji Iwan Asaat APMSI, serta para kepala organisasi perangkat daerah Kota Pare-Pare. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami. Saudara, untuk meningkatkan kesejahteraan para petani dan memudahkan para petani dalam mendapatkan suntikan dana maupun pupuk, ratusan keping kartu tani dibagikan kepada para petani yang dapat dijadikan sebagai alat transaksi. Baru-baru ini, pemerintah Kota Pare-Pare telah meluncurkan program Kartu Tani dalam menyalurkan bantuan dan subsidi demi kesejahteraan para petani di Pare-Pare.
Sekedar informasi, Kartu Tani merupakan program dari Kementerian Pertanian yang bertujuan dalam memberi identitas bagi para petani serta menjadi langkah awal sebagai pengakuan pemerintah terhadap profesionalisme dari para petani Indonesia. Hal tersebut juga sejalan dengan program yang dicanangkan oleh Wali Kota Parepare, yakni meningkatkan hasil pertanian. Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare, Wildana, mengungkapkan sejumlah manfaat kartu tani, diantaranya sebagai alat pembayaran pupuk bersubsidi, bisa digunakan sebagai ATM, serta menjadi salah satu syarat dalam hal pengambilan kur tani nantinya. Ini juga sejalan dengan program dan yang dicanangkan oleh Bapak Wali Kota, yaitu salah satu programnya untuk meningkatkan produksi pertanian. Manfaat kartu tani ini yang utama itu sebagai pembayaran pupuk bersubsidi, alat pembayaran pupuk bersubsidi. Kemudian yang kedua bisa juga digunakan sebagai ATM. Yang ketiga, salah satu syarat dalam hal pengambilan kreditnya kur dalam perbankan. Ada berapa nih semua kartu tani yang dibagikan? Sampai hari ini yang terinput di ERDKK itu ada 1.500 orang, dan yang tersalurkan kemarin itu sudah ada 263 orang. Ini tersalurkan secara bertahap. Insya Allah akan bertambah sampai ini per hari ini ya 1.500 dan kemungkinannya akan bertambah. Hal yang sama juga diungkapkan Kepala Bidang Pertanian, Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare, Adam Bashir. Jadi kalau dengan menggunakan kartu tani, sudah dipastikan bahwa kuota pupuk untuk seorang petani sudah pasti ada, karena terdaftar dengan resmi di Kementerian Pertanian melalui ERDKK. Ya. Jadi kepastian kepemilikan pupuk seorang petani kebutuhannya sudah ada dalam kartu tani itu. Sisa bawa kartu taninya ke kios tani yang ada di Kota Parepare. Pak, itu tadi kan ada sebanyak 1.800 lebih ya. Terus kartu taninya itu ada 1.500. Nah, apakah nantinya ini ada tambahan lagi nih, ya. Untuk pembagian semua? Kemarin ini sebanyak 263 merupakan tahap pertama pembagian kartu tani, dan sisanya secara bertahap. Tahap kedua akan datang secepatnya sampai dengan habisnya semua petani memiliki kartu tani yang ada di Kota Parepare. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Dalam mendukung pemanfaatan dan fungsi kartu tani, Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare berencana membuat aplikasi untuk mengawal program pemerintah, yakni kartu tani, agar tepat sasaran. Berikut informasinya untuk Anda. Guna mengawal program pemerintah, dalam hal ini program Kartu Tani, agar tepat guna dan tepat sasaran, Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare merencanakan membuat aplikasi atau sistem informasi dalam mendukung pemanfaatan dan fungsi kartu tani nantinya. Hal tersebut diungkapkan Wildana yang ditemui di kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Ujung beberapa waktu lalu. Rencana pembuatan aplikasi atau sistem informasi ini bertujuan untuk menghindari terjadinya data ganda serta menghindari penyalahgunaan kartu tani dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Akan membuat aplikasi atau sistem informasi dalam mendukung pemanfaatan dan fungsi kartu tani ini. Tujuannya adalah untuk menghindari data ganda, terutama yang kedua menghindari penyalahgunaan kartu tani ini. Apakah sebelumnya ada keluhan-keluhan, Bu, yang didapatkan? Karena program ini adalah baru tahun ini programnya, jadi kami hanya berpikir untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Maka kami insya Allah akan membuat aplikasi dan sistem informasi yang untuk mengkawal pemanfaatan dan fungsi dari kartu tani ini. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Bu, itu aplikasinya itu bagaimana, Bu? Apakah Android atau bagaimana? Kami belum bisa jelaskan karena kami masih merancang dari aplikasi ini. Saya belum berani menjelaskan detail, tapi insya Allah tujuannya adalah untuk menghindari penyalahgunaan kartu tani tadi.
Tentunya apabila sistem informasi ini telah terrealisasi, pihak Dinas PKP akan melibatkan penyuluh untuk turut serta dalam melakukan pengawasan. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pejabat fungsional Stasiun Karantina Kota Parepare Rahmiati SP menjadi salah satu dari 5 pejabat yang dilantik oleh Sekretaris Badan Karantina Pertanian Insinyur Wisnu Haryana. Pelantikan ini dilakukan secara virtual. Untuk kedua kalinya, pejabat fungsional pegawai Stasiun Karantina Pertanian kelas 1 Parepare dilantik secara virtual di ruang Kepala Stasiun Karantina pada Jumat 12 Juni 2020. Pejabat fungsional pegawai Stasiun Karantina Pertanian kelas 1 Parepare dilantik bersama dengan 4 pejabat lainnya dari Stasiun Karantina Pertanian yang berada di lokasi yang berbeda. Pelantikan ini dilakukan berdasarkan keputusan Menteri Pertanian nomor 1340/KPTS/KP.240/A2.4/4/2020 yang dilakukan melalui aplikasi daring atau online di masing-masing ruang pimpinan Kepala Stasiun Karantina Pertanian oleh Sekretaris Badan Karantina Pertanian Insinyur Wisnu Haryana. Insinyur Wisnu Haryana berharap para pejabat yang dilantik bisa menjalankan amanah dan tugasnya masing-masing dengan mengedepankan integritas. Sementara Kepala Karantina Pertanian Parepare Andi Faisal yang ikut mendampingi prosesi pelantikan mengucapkan selamat kepada Rahmiati SP yang telah naik jabatan 1 tingkat dari POPT Ahli Pertama menjadi POPT Ahli Muda. Kegiatan pelantikan ini kami ucapkan selamat kepada pejabat POPT yang baru dilantik. Tentunya dengan jabatan ini harus lebih amanah dan banyak di lapangan. Insyaallah ke depan POPT ini akan banyak mengabdi di lapangan dengan tugas dan amanah yang lebih besar. Pejabat fungsional Stasiun Karantina Pertanian yang dilantik bersamaan diantaranya Pejabat Fungsional Karantina Pertanian Parepare, Karantina Pertanian Sorong, Karantina Pertanian Samarinda, Karantina Pertanian Manokwari, dan Karantina Pertanian Bandung. Andi, TV Peduli mengabarkan. Badan Keuangan Daerah Kota Parepare menyerahkan surat pemberitahuan pajak terhutang dan daftar himpunan ketetapan pajak atau DHKP tahun pajak 2020 yang dilaksanakan secara virtual. Untuk mempercepat realisasi penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD yang bersumber dari pajak daerah, pemerintah Kota Parepare melalui Badan Keuangan Daerah menyerahkan surat pemberitahuan pajak terhutang dan daftar himpunan ketetapan pajak atau DHKP tahun pajak 2020 yang dilaksanakan di kantor Wali Kota Parepare secara virtual pada Jumat 12 Juni 2020. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH dalam arahannya mengatakan, sektor penerimaan pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu penyangga tata kelola pemerintahan di bidang ekonomi dan pembangunan karena cukup signifikan dalam mendongkrak pendapatan asli daerah. Wali Kota 2 Porode ini berharap penerimaan PBB tahun 2020 tidak ada penurunan, bahkan ada peningkatan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dan kepada para kolektor, Wali Kota berpesan agar tetap berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Yang dimana tadi kita sedang menyaksikan penyerahan SPPT PBB adalah merupakan salah satu penyangga perkuatan tata kelola pemerintahan kita di bidang ekonomi dan pembangunan. Karena dia, kondisi sektor ini adalah penunjang yang cukup signifikan dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Penyerahan SPPT ini sebagai dasar dimulainya pemungutan dan penagihan PBB oleh kolektor di kelurahan kepada para wajib pajak. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Jamaluddin Ahmad SEMM mengatakan, jumlah SPPT tahun 2020 sebanyak 43.941 lembar dengan jumlah ketetapan PBB tahun 2020 sebesar 5,86 miliar lebih yang terbagi di 4 kecamatan. Penyerahan tersebut ditandai dengan serah terima SPPT dan DHKP pajak bumi dan bangunan kepada Camat Ujung dengan jumlah SPPT sebanyak 8.862 lembar dengan nilai sebesar 1,6 miliar lebih. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, melimpahnya pasokan sejumlah harga komoditas di pasaran mulai stabil, bahkan beberapa harga sayuran mengalami sedikit penurunan. Harga cabai di pasar tradisional semi modern Lakesi Kota Parepare terpantau menurun. Cabai rawit merah yang bulan lalu seharga 30 hingga 35.000 per kilonya kini turun seharga 18.000 per kilonya. Penurunan harga juga terjadi pada sejumlah komoditas seperti tomat dan bawang putih.
Tomat yang sebelumnya seharga Rp15.000 per kilonya, kini turun seharga Rp8.000 per kilonya. Sementara harga bawang putih terus menurun, kini di kisaran Rp25 per kilonya, yang mana sebelumnya seharga Rp38 hingga Rp40.000 per kilonya. Para pedagang mengaku penurunan harga dari beberapa komoditas ini dikarenakan stok yang melimpah dari para pemasok sehingga harganya mulai stabil dan terjangkau. Ini sekarang ini yang berubah harganya apa saja ini? Berubah harga ini sekarang yang mahal bawang merah. Bawang merah sekarang berapa? Sekarang 55. Oh 55. Dulu berapa? Dulu 28. 28. Kalau yang lain Kalau yang lain bawang putih turun. Oh berapa sekarang? Sekarang bawang putih 25. Oh 25. Oh turun lagi. Dulu berapa? 38. Oh 38. Hampir 40. Kalau cabai merah? Cabai agak murah sekali. Berapa sekarang? Biasa bisa dijual 15 1 kilo. 15. Biasanya 35. Oh 35. Bawang besar 8.000 1 kilo. Turun juga? Turun juga, tomat 5.000, lari ke 8.000. Oh, banyak yang turun nih? Banyak. Oh, ini kapan ini perubahan harga? Tidak ada hanya semenjak sudah lebaran. Oh, sudah lebaran. Setengah bulan. Ini kalau stoknya ada banyak? Ada banyak. Banyak stoknya. Di bawang merah kurang stok. Oh, kurang stok. Meski sebagian komoditas tengah mengalami penurunan harga, namun harga bawang merah masih cukup tinggi, yakni masih di kisaran Rp55.000 hingga Rp60.000 per kilonya. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Tim Satgas Relawan COVID-19 Kota Parepare bekerja sama dengan Puskesmas Madising Namario dalam rangka membantu masyarakat yang kurang mampu di tengah pandemi virus corona dengan menggelar hitanan massal secara gratis. Demi membantu warga kurang mampu di tengah pandemi virus corona, Satuan Tugas atau Satgas Relawan COVID-19 Parepare bekerja sama dengan Puskesmas Madising Namario menggelar hitanan gratis untuk anak-anak kurang mampu di Parepare pada Jumat 12 Juni 2020. Anggota tim Satgas Relawan COVID-19 Parepare Abdul Rizal mengungkapkan, kegiatan ini dilakukan tim relawan COVID-19 sebagai wujud kepedulian terhadap para orang tua yang kesulitan untuk menghitan anaknya akibat tidak memiliki biaya. Pada hari ini ada 3 anak yang disunat, usulan daripada kader kami dari Kelurahan Labukang yang sekiranya dapat disunat, yang tidak mampu yang bisa disunat, bisa membahagiakan orang tua mereka, mempersiapkan juga sebelum mereka masuk sekolah. Abdul Rizal juga menyebutkan bahwa kegiatan hitanan ini sudah sering dilakukan oleh Satgas Relawan COVID-19 Parepare sejak 2 bulan lalu di posko Satgas. Satgas Relawan COVID-19 Parepare sendiri merupakan gabungan dari beberapa organisasi relawan di Parepare, termasuk Pasukan Amal Soleh atau Paskas, Kurir Langit dan beberapa organisasi relawan lainnya yang bergerak masif membantu kesulitan warga terdampak COVID-19. Andi, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita untuk saat ini. Anda dapat menyaksikan berita lainnya di YouTube dan Facebook TV Peduli. Saya Yusriadi Sugiarto. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.